Hai guys, Halo aku sudah everyone. stres dengan semua pembahasan ini. Tidak masuk dengan otakku. Ini terakhir. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam ban. FDR, ada. Apa itu FDR gitu yang suka ada merah, hijau gitu ya. Merah, hijau, abu. Ya, itu semua akan dibahas oleh profesor kita, the one and only di segmen PDP. Prof, Dijawab please. silahkan Prof. Oke, thank you. Ini gue lihat kayaknya Evan udah agak sanggup lagi ya setelah intermediate makin akhir-akhir Kan nih. udah mau UAS. Bentar lagi FPL buka langsung ujian tuh. Saya itu tipe-tipe open book, Pak. Yang di Nanti mana? kan intermediate satu lagi masih bisa lah ya kalau kita bikin draft ya. Tapi kalau kita Ya. nanti udah ke experience, udah mulai grafik sini, angka sana, angka sini, Kayaknya lu Saya nitip kamera absen sendiri, kalau Pak. gitu, Pak. Lu pakai kamera Ya, sendiri, Pak. Saya nitip absen aja, Pak. Gak tau nih, Tony masih sanggup nggak nih Tony ini? Ya sebagai Masih sanggup juara tahun kemarin ya sanggup lah pasti, Pak. Oh iyalah. Oh iya. Oke, anyway, kita mau bahas dua hal hari ini. Yang pertama adalah fixtures difficulty rating, itu apa? Sama yang kedua, kalau kalian suka dengar Scoutcast di Fantasy Football Scout gitu ya, atau baca Twitter, orang suka ngomong namanya point floor sama point ceiling. Nah, itu apa? Nah, kita bahas. Kita mulai dari FDR dulu. Jadi FDR ini singkatan dari Fixture Difficulty Rating. Ini suka dikeluarin sama official Fantasy Premier League. Ya. Jadi nanti saat Premier League FPL udah launch, Premier League udah ngeluarin jadwal semua pertandingan, FPL tuh bakal bikin yang seperti ini. Apa ini? Ini adalah tabel jadwal pertandingan setiap tim, tapi FPL tuh memberikan ranking dari 1 sampai 5, pertandingannya itu bakal sulit atau gampang. Ini contoh FDR tahun lalu ya, bacanya gimana, jadi ini paling kiri ini ada nama tim gitu ya. Nanti makin ke kanan tuh game week-nya maju, game week 1, game week 2, game week 3, ini tuh menjelaskan. Arsenal di game week 1 bakal lawan Newcastle away, di game week 2 bakal lawan Burnley home, dan seterusnya. Itu cuma kayak baca jadwal aja. Tapi kalau ini semua cuma tulisan, kita kan bakal bingung juga ya, mau baca satu-satu huruf segitu banyak, too much information. Nah, untuk mempermudah informasi, si FPL ini bikin suatu contoh. Kayaknya lawan Burnley di home ini lebih gampang kan ya daripada away ke Newcastle misal. Maka Burnley dikasih warna hijau, Newcastle dikasih warna abu. Nah, jadi pokoknya hijau itu mudah. Berarti merah. Jadi skalanya ada 5. 1 tuh paling gampang, itu warnanya hijau muda. Terus 2 itu gampang, warnanya hijau biasa gitu ya, bukan hijau muda. Hijau muda. 3 itu standar, warna itu, abu. Pak, itu satunya hijau tua, Pak. Yang mana? Satunya ini satu hijau tua. Oh iya benar. Sorry. Satunya hijau tua, 2-nya hijau muda ya, baliknya. Nah, awal musim tuh belum ada FDR 1. Jadi ini contoh FDR yang diambil di awal musim, nanti saat 2020-2021 keluar juga, FDR 1 belum ada. Kenapa belum ada? Karena kita belum tahu dari 20 tim ini yang kira-kira yang bakal jadi Norwich berikutnya siapa gitu kan, kita belum tahu di awal musim. Jadi mereka belum ngasih 1. Hijau muda itu 2 gampang, 3 itu abu, berarti standar-standar aja. 4 itu merah, lumayan susah. 5 itu merah tua, susah banget gitu. Itu dianggap match paling susah gitu ya. Nah, ada beberapa yang mau gue share di sini nih. Yang pertama ini, buat tulis ini slowly dynamic feature. Maksudnya apa? Contoh, awal musim nih, misal Sheffield United ini dianggap gampang nih. Lawan Sheffield tim promosi itu musim lalu. Jadi dia dikasih nilai FDR-nya kalau nggak 2, 3, atau 1, 2, 3 lah gitu, nggak 4, 5 gitu, karena dianggap lawannya gampang. Tapi setelah musim berjalan nih, ternyata Sheffield ini oke juga nih gitu ya, nggak segampang yang diperkirakan. FDR-nya Sheffield ini akan berubah. Tadinya 2, 3, misalnya jadi 3, 4. Kebaliknya juga, ada lawan tim jago, tapi ternyata setelah musim berjalan, kok timnya cupu gitu ya, performanya turun terus. Misal tahun lalu tuh Everton, di awal musim, menjanjikan nih, beli Moise Kean, ada Richarlison. Ternyata setelah musim berjalan, kok Pickford-nya
blunder mulu gitu ya, back-nya Yerry Mina cedera terus, performa turun, nanti fixture difficulty rating tadi bisa turun. Tapi buat terus ini adalah slowly. Jadi turun kalau memang beberapa pertandingan berturut-turut bagus terus, atau beberapa pertandingan berturut-turut jelek terus gitu. Kan ada tim yang bagus tiba-tiba satu jelek gitu. Nah, dia nggak berarti langsung turun berikutnya. Ya, itu dia harus contohnya Sheffield tuh, bro. Kalau mau lihat Sheffield lawan keduanya Crystal Palace itu biasa saja. Mungkin makin akhir musim makin gampang. Akhir musim jadi angka 2 Crystal Palace-nya. Nah, ya itu kurang lebih kayak gitu tuh. Tajam juga mata Evan ya. Kurang lebih gitu ya. Karena Crystal Palace kalau musim menjanjikan. Tajam. Udara. Oke. Salah ngomong kan lu. Ya, salah ngomong udah lah. Itu gue udah bahas soal ini ya. Sekitar dinamiknya FDR sama berhubungan dengan performa satu tim gitu. Nah, yang berikutnya adalah FDR ini ternyata source-nya banyak. Source yang paling legit tentu yang dari official FPL-nya ya. Nanti kita tuh bisa dapat FDR-nya di web. Tapi banyak FDR lain. Contoh ada Ben Krelin di Twitter. Kita pernah ngomong juga Ben Krelin. Ya, kita pernah sempat share ya pas di game week 30 berapa gitu ya. Dia punya FDR yang dipisah, ada FDR attack, ada FDR defense. I see. Kalau kalian submit ke membership-nya Fantasy Football Scout juga punya FDR table-nya sendiri. I see. Yang lebih gampang berubah gitu. Dinamisnya lebih dinamis dibanding yang FPL dan seterusnya gitu ya. Nah, yang penting kalian tahu juga nanti akan ada blank atau double game week. Kita udah pernah jelasin kayak blank double game week ini di episode mana gitu ya. Sempat ya. Tapi intinya kalau dia blank, nanti akan ada satu fixture yang game week berapa, ya udah dia kosong aja gitu di FDR-nya, nggak ada tulisan apapun, blank aja gitu ya. Kalau saat dia double, nanti di game week tersebut dia akan punya 2 fixtures yang berbeda, dan 2 fixture ini punya fixture difficulty rating yang berbeda, jadi bukan di rata-rata. Jadi misal Arsenal nih bakal lawan, kalau musim lalu tuh Manchester City sama Sheffield gitu ya. Ya dua-duanya susah, tapi kan City lebih susah nih. Jadi nanti di FDR Arsenal tuh ada City 5 gitu ya, dan ada Sheffield 3 misalnya gitu. Jadi bukan berarti game itu dia FDR yang jadi 4, enggak, tapi game itu dia FDR yang jadi 5 dan 3, kurang lebih kayak gitu, blank dan double game week. Gitu ya. Nah, ini diikutin terus nih blank dan double game week, karena untuk ini FPL karena ada corona ini makin lama makin pusing gitu ya, setelah makin susah ya buat ngeset schedule ya sebenarnya ya. Susah makin nge-set schedule, kita nggak tahu 3 hari lalu ada isu apa tuh, ada FPL apa gitu di Twitter, 2 hari lalu tiba-tiba ada berita si juara 1 FPL dunia diganti gitu ya. Kemarin tiba-tiba ada berita Mark Southerns masuk lagi jadi fantasy football. Pokoknya tiap hari tuh ada headline news baru yang akan merubah strategi kita lah ya gimana. Ya. Besok ada berita kok. Besok ada berita. Apa? Profesor Stephen masuk ke FF Scout. Amin. Masih jauh sih itu. Gue harus tapi jadi admin. Jadi admin. Jadi tiap hari kita tuh punya update yang signifikan banget untuk FPL 2020-2021 nih ya. Tiap ada Champions League, wah ini ngaruh nih ke game week 1. Tiap ada Europa League, Wolves tersingkir, langsung ada konklusi berlebih tiap hari. Ya, ikutin aja lah, kita akan berusaha update informasi di Twitter sama Instagram juga gitu ya. Cuma sekarang kayaknya tiap hari update juga, mending tunggu dulu udah ada kepastian jelasnya baru kita update. Nah, topik berikutnya setelah FDR ini, kalau kita sering dengar Scoutcast-nya Fantasy Football Scout atau baca di Twitter, kita bakal sering dengar kata-kata point floor sama ceiling. Itu istilah yang sering dipakai sama FF Scout si Joe ya, co-hostnya. Apa sih itu? Intinya adalah dia melihat ada pemain-pemain yang konsisten tapi nggak eksplosif. Contohnya Raul Jimenez, contohnya Danny Ings, gitu ya. Dia konsisten 7, 8, 7, 8, 9. Dia poinnya nggak tiba-tiba 21 gitu, enggak, tapi dia konsisten. Pemain-pemain kayak gini, kenapa penting? Karena buat manajer-manajer yang suka play safe, mereka tuh calon-calon kapten. Nggak apa-apa, nggak 20 tiap minggu, tapi bisa tiap minggu 8, itu orang udah
udah pasti bos banget ya. I Kalau see. tiap minggu 8 selama 38 game week tuh poinnya udah 304, itu udah rekor FPL gitu ya. Rekor FPL sih ini salah kan 301. Itu point floor-nya berarti tinggi pemain itu karena konsisten segitu terus. Tapi point ceiling-nya rendah karena jarang 20, ngerti ya? Jadi point floor adalah Batas. poin terkecil yang ya kira-kira potensinya ada gitu. Point ceiling adalah potensi dia untuk dapat poin setinggi-tinggi Gitu ya, I see. Nah, tapi ada lawannya, yaitu yang eksplosif. Yang eksplosif ini nggak konsisten. Contoh siapa ya? Phil Foden misalnya. Phil Foden. Dia sering nggak main, atau main jadi sub 1-2. Tapi kita lihat dia pernah tiba-tiba satu pertandingan bagus, tiba-tiba Ya. 20 poin, 18 poin gitu ya. Betul. Atau Marcos Alonso di Chelsea kadang cadangan yang main Emerson, kadang main tapi Chelsea-nya kebobolan. Tapi kadang-kadang pertandingan main dia 2 gol dan 2 assist gitu kan. Alonso tuh kadang-kadang suka. Ya, betul. Nah, kenapa ini penting juga untuk pemain-pemain kayak gini? Pemain-pemain yang tadi gue sebut adalah pemain-pemain yang point floor-nya rendah, tapi point ceiling-nya tinggi. Gak cocok jadi kapten untuk pemain-pemain FPL yang play safe, tapi untuk risk taker nih yang suka gambling gitu ya. Pemain-pemain kayak gini tuh menarik untuk jadi kapten. Ya. Buat para risk taker pasti kalian membeli kiper Kepa. Itu bukan risk taker kalau itu. Antara Itu risk masalah taker dan aja sih kalau bodoh, menurut beda tipis. gitu ya. Jadi di sini gue ngasih kurang lebih definisi ini point floor itu seberapa reliable seorang FPL aset gitu ya untuk konsisten memberikan poin. Kecil juga nggak apa-apa, tapi konsisten ya. Tapi kecil di sini bukan 1 atau 2 ya. Kecil di sini seenggaknya 5, 6 gitu ya. Nih, gue contoh satu pemain yang point floor-nya tinggi. Lihat pemain ini ya. 10, 7, 2, 9, 9, 7, 5, 2. Dia dari 12 match ini cuma 2 kali dapat 2. Biasanya selalu return gitu. Tapi return-nya nggak pernah tiba-tiba 2 gol dan 3 bonus poin, 13 poin. Nggak pernah ya. Return tergede dia 11 gitu. 2 digit juga cuma 2 kali. Siapa ini, ada yang tahu? Jimenez lah, striker pasti itu. Iya, ini Jimenez gitu ya. Ini dari FPL 2019-2020. Ada contoh lagi nih. 9, 7, 9, 1, 2, 7, 6, 9, 9, 8, 2. Di atas 10 cuma 1 kali. Tapi sebenarnya kalau gue kaptenin dia terus-terusan selama periode ini, gue happy juga karena berapa game ini, 12 game week dia return 9 kali. Itu kan bagus banget gitu ya. Siapa ini? Striker juga ini, Ings ini. Karena ada Leicester 09 ini ya. Iyalah, Soton. Begitu. Ini adalah contoh-contoh pemain yang point floor-nya tinggi, tapi point ceiling-nya rendah. Cocok untuk jadi kapten pemain-pemain yang play safe. Nah, berikutnya yang point ceiling-nya tinggi tapi point floor-nya rendah, itu lebih eksplosif. Punya potensi poin lebih tinggi, tapi lebih jarang. Contoh, ini ada pemainnya. 2, 4, 0, 0, 2. Ini kalau lu kapten kan ini periode-periode lu stres ya. 2, 4, 0, 0, 2, 8. Tapi tiba-tiba 13. Terus hilang lagi. 2, 2, 2, 2. Terus tiba-tiba 16. Nah, yang kayak gini-gini kan, apa ya? Buat orang yang play safe gak mau kaptenin, tapi buat yang risk taker, dia mau kaptenin dan berharap saat dia kaptenin yang terjadi itu ini 13 atau 16-nya. Kalau berhasil, return lebih banyak, tapi kemungkinan gagalnya besar karena dia gak konsisten. Iya. Ada yang bisa nebak ini siapa? Ini defender pasti. Defender. Gue juga lupa ini. Gue bikin ini Alonso. namanya. Aubameyang. Oh iya? Aubameyang. Ini return Aubameyang musim lalu. Oh. Gitu ya. Di sini kesal juga ya kalau gue lihat ya. Aubameyang tuh wah lawannya Sheffield, lawannya Burnley, lawannya West Ham, lawannya Brighton. Ini kan saat-saat lu mengharapkan Aubameyang return ya. Lawannya Southampton gagal semua. Tapi pas lawannya Everton malah ngasilin gitu ya. Ini contoh-contoh gitu ya. Ini pemain lain nih. 1, 0, 2, 2, 2. Kan lu gak mau kaptenin nih. Tapi buat risk taker, gua kaptenin jebret 11 poin. Udah hilang 1, 2, tiba-tiba gua kaptenin jebret 2. Nah ini siapa Ton? Ini gampang banget Ton, ketebaknya Ton. Spurs lah ini. Bukan lah. Oh. Ini coba lihat baris paling bawah. 26 Anjir. poin lawan Foden Norwich. lah. Foden ini. Gila. Masih salah ya Pak. Iya. Pak udah tahu ya? Ya saya. Bukan Antonio Antonio lah. Oh iya ya. Nah gitu. Ini adalah contoh-contoh pemain yang ya poin ceilingnya tinggi tapi poin floor-nya rendah. I see.
Udah sih sebenarnya gue bahas cuma itu doang sih biar kita ngerti. Tapi sebenarnya untuk point floor and point ceiling ini sebenarnya bisa kita tahu kalau memang sudah beberapa match berjalan ya sebenarnya. Betul. Nah, bisa sudah beberapa match berjalan atau history gitu. sebelumnya. Contoh kalau pemain kayak Salah pemain kayak Sterling, kenapa mereka mahal? Karena point floor-nya lumayan tinggi. Jarang banget ya Salah 1-2 gitu kan, Salah seenggaknya ada sesuatu nih. Tapi point ceiling-nya tinggi juga gitu. Kan yang kayak Salah, Sterling, KDB gitu ya. KDB itu kan seenggaknya 1 assist ada gitu. Tapi kalau lagi hot banget bisa 2 gol 2 assist. Nah, pemain-pemain mahal tuh yang kayak gitu, yang point floor-nya tinggi tapi point ceiling-nya tinggi juga. Itulah premium asset. I see. Gitu. Kayaknya udah sih episode ini gue cuma mau bahas FDR sama ini point floor ceiling. Kalau FDR penting karena buat kita navigate nih, buat kita menavigasi bikin squad kita. Kalau point floor ceiling penting buat kita nentuin kapten dan mengenal diri kita sendiri nih. Kita pemain FPL yang suka main aman atau yang ambil risiko gitu sih. Alright. Dan mungkin untuk pembahasan point floor and ceiling itu akan kita coba kita bahas setiap kali nanti ada game week review ya. Jadi kalau memang udah beberapa kali berjalan kita bisa bahas dan itu bisa kasih informasi buat teman-teman juga gitu. Oke, Van. Siap-siap naik kelas, Van. Berikutnya kayaknya episode berikutnya kalau FPL dulu masuk ke kayaknya pas bagi rapot saya nggak naik kayaknya, Pak. Sama kayak waktu saya SMA nggak naik gitu, jadi ya udahlah saya ngulang aja. Perlu banget sih sekarang yang ngitung effective ownership dan kawan-kawan gitu. Kalau nggak ngulang, saya mending lebih milih ngulang, soalnya biar dia jadi experience player di intermediate player. Oke, gitu ya. Saya memilih untuk DO dan memulai jalur baru gitu, Pak. Jadi nggak kuliah tapi bisa kerja. Nah, seperti itu. Ya, oke lah kalau begitu. Kerjanya apa? Kerjaan tugas kuliah? Justru menghasilkan, Pak. Kerjaan kelas kuliah. Oke, udah cukup ya guys. Itulah ya. Oke, terakhir pada nggak mau. Kalau kalian masih punya pertanyaan segala macam, silahkan komen di IG, di Twitter, di YouTube apalagi. Semuanya akan kita jawab, kita jelaskan. Like and subscribe jangan lupa ya guys. like, comment, share, and subscribe. Oke, see you. Subscribe itu gratis. Bye-bye. Bye-bye.